Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program Spesial Dialog. Hari ini Spesial Dialog secara khusus mengangkat tema mutu pendidikan pasca pandemi COVID-19. Pendidikan adalah salah satu hak dasar bagi setiap orang, dan kadangkala pendidikan ini sering juga dijadikan sebagai tools untuk mengukur kualitas diri setiap orang, dan juga pendidikan berperan penting dalam pembangunan dan juga kualitas suatu negara dan daerah, karena muara dari pendidikan berkualitas itu adalah kesejahteraan rakyat. Dan namun kita di Indonesia, pendidikan yang berkualitas ini masih jauh dari kata berkualitas, karena sarana dan prasarana saja masih belum merata sampai ke semua wilayah, terutama di pelosok-pelosok. Lantas bagaimana Kota Makassar kualitas pendidikannya yang notabene dikatakan sebagai hub kawasan timur Indonesia, sebagai kota metropolitan yang kini digaungkan sebagai kota metaverse. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita telah bersama dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai PKS, yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang concern terhadap atau fokus pada isu-isu kesejahteraan rakyat. Saya ingin menyapa Ibu Yeni. Apa kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah, sehat. Cantik sekali Bu Yeni hari ini dengan balutan gaunnya yang serba pink. Iya. Sehat ya Bu Yeni? Sehat. Ada Pak Mahmud dari Dewan Pendidikan Kota Makassar. Apa kabar Pak Mahmud? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Ibu Yeni terlebih dahulu. Ibu Yeni, kalau Anda melihat sebagai wakil rakyat yang fokus dan concern pada isu-isu kesejahteraan rakyat, kalau Anda melihat mutu pendidikan kita di Kota Makassar, apa perlu pembenahan atau seperti apa, terutama di guru-guru, sistem dan juga sarana dan prasarananya? Iya. Saya sapa dulu ya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang konsen terhadap pendidikan, karena latar belakang saya juga adalah seorang guru. Iya. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, hari ini merupakan hari galau ibu-ibu. Kenapa itu Bu? Karena hari ini sudah pengumuman kelulusan anak-anak di tingkat SMP. Iya. Dari sini sebenarnya kita bisa mulai untuk bisa menilai kesiapan kita dalam pendidikan di Kota Makassar. Jadi yang menjadi, sebelum kita masuk ya ke mutu pendidikan, sekedar pendahuluan saja bahwa kita seakan miris ya melihat, kita ketahui bersama bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak. Tetapi kenyataan yang kita lihat pada hari ini, ketika seorang anak ingin mendapatkan pendidikan yang layak, dia harus berkompetisi. Berkompetisi dari jarak rumah, kan sistem zonasi, dan berkompetisi dalam hal akademik. Yang menjadi kemirisan saya adalah anak-anak yang latar belakang kedua orang tuanya menengah ke bawah dan kemampuan yang biasa-biasa saja, sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal itu hak dasar. Hak dasar, dan inilah sebenarnya yang menjadi masalah Kota Makassar, pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Jadi ini nantinya yang akan menjadi sumber masalah. Jadi dengan adanya fenomena sekarang, kita sudah bisa melihat bahwa sarana prasarana yang harusnya disediakan pemerintah kota, akhirnya kita tidak bisa temukan. Masih masih perlu pembenahan yang lebih bagus lagi. Bagaimana dari kualitas guru dan juga sistem yang ada sekarang ini Bu Yeni? Ini pun kita melihat ya tentang sistem pendidikan kita. Harusnya pemahaman tentang kualitas pendidikan tidak hanya dipahami oleh orang-orang pendidikan. Ini harus juga kepada masyarakat, utamanya kepada orang tua. Sekarang siapa yang bisa menilai bagaimana kualitas pendidikan kita? Yang kedua, siapa yang menilai kualitas pendidikan kita? Kalau misalnya pemerintah
pemerintah yang menilai pendidikan ini kan sangat subjektif sekali ya. Iya, karena dia yang melakukan. Iya, betul. Nah, harusnya memang harus ada lembaga independen yang menilai saya bagaimana potong sedikit yang menilai ya. mutu pendidikan. Iya, silakan, Pak Muhammad. Soal yang menilai pendidikan kita, ini kan hadir Dewan Pendidikan di sini. Iya. Ya, Saya hadir Dewan Pendidikan Iya. itu dia mengontrol, melakukan controlling, melakukan mediasi antara masyarakat dengan pemerintah, lalu kemudian mengevaluasi. Jadi ada nilai yang dimiliki oleh Dewan Pendidikan untuk melakukan controlling terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oke. Kalau begitu, kalau Anda melihat mutu pendidikan kita seperti apa? Apakah perlu pembenahan saat ini? Kalau Anda melihat dari perspektif Dewan Pendidikan, Pak Mahmud. Oh ya, jadi begini ya, kalau kita ingin berbicara masalah mutu, kita lihat dulu, secara global ya. Iya. Pendidikan kita Indonesia secara umum saya ingin bicara pertama ya. Berdasarkan data dari HDI, Human Development Index, indeks pembangunan manusia ya. Tahun 2021 itu Indonesia masih berada pada peringkat ke 111 dari 198 negara. Itu artinya kemudian bahwa kita benar ini masih berada di bawah rata-rata. Jadi kalau kita bicara mutu, termasuk di seluruh provinsi, termasuk di Kota Makassar dan seluruh kabupaten kota, ya masih rendah, harus diakui itu. Tapi apa yang menyebabkan ini rendah dan apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu ini, itu yang perlu kita bahas mungkin ya. Karena pasti ada cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh sekolah, bagaimana untuk mutu itu bisa kita tingkatkan. Satu diantaranya misalnya dari segi penilaiannya, dari segi sarana prasarana yang ada, dari segi kompetensi guru. Ini banyak faktor yang bisa mendorong peningkatan kualitas. Kalau kita ingin melihat pendidikan ini lebih bagus, kan ada standarnya kita. Iya. Ada 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan ini menjadi acuan kita untuk pemenuhan standar yang ada di sekolah, yang ada di pendidikan kita, termasuk misalnya standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana guru, mampukah guru mengajar sesuai dengan sesuai dengan koridor, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dia pahami sebagai seorang guru dengan materi yang harus dia kuasai untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak. Ini hanya bagian-bagian kecil dari bagaimana mutu pendidikan itu kita bisa tingkatkan. Baik, itu Pak Mahmud. Saya ingin ke Ibu Dewan dulu. Bu Yeni, kalau Anda melihat rasio guru dan siswa kita di Makassar saat ini seperti apa? Kalau Anda melihat dari hasil evaluasi Anda di DPR? Selama ini ketika kami mengevaluasi memang belum data untuk itu ya, kami belum terima. Jadi sehingga kita tidak bisa mengetahui komposisi antara guru dan murid itu sendiri. Ya, jadi kita belum tahu, beda ya waktu yang 2 tahun kemarin sih dari pemaparan yang disampaikan bahwa Makassar itu butuh banyak guru. Cuman yang update sekarang ini itu belum ya. Nanti ini kan bulan depan kita akan evaluasi, tentu saja pastinya kita akan ingin melihat bagaimana komposisi guru dan murid itu sendiri. Pak Mahmud, kalau Anda melihat dari perspektif Dewan Pendidikan, apakah rasio antara guru dengan siswa itu sangat perlu untuk kualitas sekolah? Tentu sangat. Karena rasio guru menentukan kualitas pembelajaran siswa. Rasio guru dan siswa ya. Berdasarkan data yang ada pada saat ini, rasio guru siswa ini kan sudah lumayan rasional ya, sudah lumayan bagus kalau itu dihitung. Ini saya bicara dulu, karena orang selalu mengatakan kita masih kekurangan guru, dan benar itu adanya. Kalau berdasarkan data nasional sesuai dengan Dapodik yang ada, kita lihat rasio guru siswa itu kita sudah berada pada angka 1:20. Itu sudah lumayan rasional ya, sudah lumayan bagus rasionya, 1:20. Tapi perlu dipahami, rasio ini setelah dihitung ternyata bahwa yang ada di dalam itu adalah guru-guru honor, guru-guru sukarela yang hanya mengajar kompetensinya ya, yang kompetensinya masih rendah.
Kemudian juga guru-guru honor ini kadang dia masuk, kadang tidak. Itu rahasia kalau dihitung. Tapi ternyata setelah kita hitung, guru negeri yang ada di Makassar ya, di seluruh Indonesia ya, itu masih sangat kekurangan kita. Timpang sekali ya, Pak Timpang, Mahmud. sangat timpang. Perlu dipahami ya. Ada sekolahnya, kepala sekolahnya saya guru negeri. Ada sekolah, kepala sekolahnya guru negeri, lalu kemudian hanya 1-2 orang guru negeri. Selebihnya adalah guru honor kan. Nah, ini menjadi masalah dalam pendidikan kita. Oke. Barangkali begini, tentang rasio guru dan siswa Iya. memang agak beda ya, Iya. negeri dengan swasta. Iya. Kita tidak bisa pungkiri itu, karena swasta memang ingin mengedepankan kualitas. Yang saya maksud swasta ini yang sudah mandiri Iya, ya. yang mapan. Ya, Oke. ada beberapa juga kualitas swasta itu kan beda-beda. Pengalaman saya dulu waktu mengajar, kami memang sepakat bahwa maksimal 20 murid. Iya. Tetapi Per kelas. per kelas. Oke. Itu pun biasanya kita didampingi. Iya. Ya. Tetapi kalau sekolah negeri, karena kita mengetahui beberapa sekolah itu kan satu kelas, kalau untuk SD, kalau tidak salah 30 ya Pak? Satu kelas SD 28 nih? 32. 32. Iya. Itu satu guru loh. Jadi rasionya satu guru Dalam satu kelas menangani 32, kita bisa bayangkan bagaimana ribetnya dalam mengelola peserta didik. Iya. Oke. Kalau Baik. swasta sih itu masih lebih Masih iya. fine-fine aja ya. Oke, baik.